Oke, kita akan mulai. Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang ada di channel Anton Teddy di channel Reseller Travel. Reseller Travel komunitasnya jalan-jalan ya. Yang suka jalan-jalan boleh stay tune. Oke, kita akan bahas mengenai new normal, prediksi kalau new normal life after COVID ya. Jadi ini adalah dibikin oleh Inventure Knowledge dan ini perusahaan konsultan riset juga, dan mereka mengatakan bahwa saya mulai lagi ya dari awal. Jadi yang pertama adalah flying gets expensive. Tiket pesawat akan menjadi lebih mahal. Suka tidak suka, mau nggak mau, kenapa tiket mahal? Ya tadi ada ini, ada itu. Contoh ya, kita pesawat itu tadinya masih ingat yang namanya low cost budget itu, low cost airline itu adalah tiba 30 menit sudah berangkat lagi. Ada beberapa yang malahan 15 menit aja turun keluar, pot, orang belum keluar, bagasi udah diambil gitu ya, udah dikeluarin. Orang masih belum, orang baru belum selesai duduk masuk, bagasi sudah keluar, sudah dimasukin lagi. Jadi memang itu menjadikan seperti begitu. Nah, ini yang sebenarnya nanti kita kasih komentar ya, biar kosong dulu. Jadi nanti nggak disiapkan aja komentarnya, nanti ditulis ya nanti. Sekarang saya ngomong dulu. Nah, satu adalah disinfektan. Jadi sekarang itu akan dibersihkan disinfektan dulu, akan dilap dulu, disemprot, dilap. Biasanya disemprot dan dilapnya itu adalah pada waktu malam setelah selesai. Jadi pagi itu udah terakhir pesawat stop, baru dibersihkan. Kalau ini enggak, dibersihkan terus menerus. Tiap kali turun dibersihkan lagi, tiap kali turun lagi dibersihkan lagi. Artinya setiap kali mau berangkat itu selalu dalam keadaan bersih. Nah, itu yang pertama, membuat harga biaya menjadi tinggi. Kedua adalah semua yang namanya pramugari sekarang pakai masker, pakai face shield, mungkin pakai APD gitu, pakai sarung tangan. Itu semua adalah biaya. Siapa yang bayar? Kita lah yang terbang, kita penumpang yang bayar. Nah, ini yang akan membuat harga itu menjadi lebih mahal. Tiket pesawat akan menjadi mahal. Saya bicara dengan beberapa orang airline. Saya bilang, kalau tiket mahal, siapa yang mau terbang? Oh iya, kita akan coba. Dan ini terbukti. Sekarang itu yang namanya Lion, kenapa? Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Karena Lion merasa bahwa karena penumpangnya diharuskan pakai dengan PCR, harus melampirkan. Kan sekarang kalau mau pergi itu naik pesawat. 1, surat kesehatan. 2, PCR. 3, surat perjalanan. Jalannya itu mau ngapain, kemana nih, surat dinas gitu ya. Dan kategori siapa saja yang bisa berangkat. Yang tidak bisa berangkat adalah anak-anak, itu udah pasti nggak bisa. Kedua, orang tua yang harus jelas, dia profesinya apa. Dia pejabat negara, dia duta besar, kedutaan, dia pejabat setingkat menteri gitu ya, semacam itu semua, pegawai negara, ASN, oke. Dan pebisnis boleh, termasuk orang-orang yang ditugaskan untuk kesehatan. Misalnya contoh, satu rumah sakit di katakanlah ABC, di satu pulau ABC, mesin laboratoriumnya atau mesin X-ray-nya sudah dikirim, tetapi tidak ada petugas yang teknisinya. Nah, ini teknisi boleh berangkat ya, yang seperti ini boleh. Tuh satu. Kedua, orang-orang yang misalnya punya saudara lagi sakit berat, punya orang tua atau kemalangan yang meninggal, itu juga boleh. Tapi di luar itu mau jalan-jalan belum boleh. Mau nengok alasannya apa? Harus sakit atau kemalangan. Yang lainnya tidak ada. Nah, ini itu satu. Itu yang dua. Satu adalah pembersihan.
Kedua adalah mengenai siapa yang bisa pergi. Menjadikan limit. Ditambah lagi, WHO mengatakan tempat duduk 3. Nah, tengahnya itu physical distancing. Padahal di tes, kalau duduk kiri kanan dikosongin tengah, itu tetap aja bisa kena. Kemungkinan kena itu tinggi. Masih tinggi resikonya. Menjadikan mereka bilang, padahal kalau dikosongin tengah, naiknya 62%. Tiket pesawat naik, resiko kena tetap masih ada. Kan percuma begitu. Oke, Van, ada yang mau tanya nggak mengenai tiket nih? Tiket tidak akan murah lagi. Kalau update, saya mau kasih update terakhir ya Pak dari bandara. Jadi untuk menghindari penumpukan penumpang di sana untuk yang submit dokumen, Angkasa Pura tuh sudah bikin aplikasi di website, namanya Travelation. Jadi di situ nanti penumpang sebelum berangkat bisa submit dokumen dulu seperti hasil kesehatan PCR, surat tugas dan lain-lain. Nanti sampai di sana tinggal kasih barcode-nya aja gitu. Jadi sudah semacam kayak pre-check online lah, begitu ya? Iya. Bagus. Apa namanya websitenya? Websitenya ada di travelation.angkasapura2.co.id. Travelation? Travelation.angkasapura2.co.id. Atau di aplikasinya namanya di Indonesia Airport. Indonesia Airport. Nah, oke. Ini menarik. Menarik supaya jangan terjadi penumpukan. Yang jadi masalah itu adalah suratnya suka diragukan. Surat dari rumah sakitnya diragukan gitu kan. Dan itu surat dari rumah sakit mesti asli kan? Iya, asli. Iya, jadi kalau kopi-kopi kan enak banget. Semua kopi diganti aja namanya ya. Iya, oke. Itu tadi ya proses, tapi tetap harus 4 jam sebelumnya. Menjadikan ke airport itu menjadi, ya terus terang menjadi tidak nyaman. Bagasi dimasukkan disinfektan, keluar disinfektan. Ingat, bawa koper yang tidak bocor, karena disinfektannya bisa kelebihan. Bisa masuk airnya ke dalam koper gitu ya, kalau satu dan lain hal. Ya memang disemprotnya sih droplet-droplet aerosol kecil begitu ya. Tapi tetap kalau kena kan repot. Nah, ini next, airplane design redefine. Maksudnya apa? Desainnya lagi, desain daripada pesawat itu ditata ulang lagi. Kalau orang akan khusus untuk COVID. Seperti apa? Pertama dilihat adalah ada face shield-nya gitu ya. Jadi duduk berdua ada face shield-nya, duduk bertiga pun ada face shield-nya, sehingga yang kiri kanan tidak menjadi apa ya, tidak tertular lah gitu ya. Lalu di Instagram saya juga saya ada satu video yang mengatakan bahwa di pesawat itu ada AC yang bisa menyedot. Jadi AC-nya itu dari atas turun ke bawah. Nah, filternya itu ternyata ada di bawah. Jadi semua yang dari atas ke bawah, dari atas itu keluar adalah udara segar, udara bersih. 99,9% virus itu bisa disedot. Tentunya yang nggak nempel. Kalau nempel gimana disedot gitu kan ya. Ini menurut saya juga resiko tetap ada di situ. Makanya bawa tisu basah yang ada alkoholnya. Kenapa? Untuk ngelap tempat apa namanya, tangan ya, ngelap meja, ngelap apa segala macam, dan nggak boleh pegang mata, hidung. Waduh, saya punya kebiasaan megang hidung begini, kebiasaan mata begini. Makanya saya nggak terbang aja deh sementara ini dulu. Jadi tiket pesawat itu ada yang desain 1, 2, 3, yang tengahnya itu diputar balik. Yang 2 menghadap ke depan, yang 1 menghadap ke belakang. Supaya apa? Supaya yang kiri ke kanannya itu ininya menjadi tutup gitu kan. Menjadi memang bagus. Menurut saya ini salah satu desain yang bagus. Itu satu. Kedua adalah aircon di dalam pesawat pun perlu di-redesign. Kenapa? Bagaimana caranya supaya mungkin lebih kencang lagi, lebih kuat lagi nyedotnya, sehingga
udara yang ada itu adalah sirkulasinya menjadi lebih mantap lagi, lebih bisa menghindari kalau ada droplet. Batuk ada 3.000 droplet. Kalau bersin ada 30.000. Kalau bersin dan batuk selama 1 menit ada 2 juta droplet. Nah itu kalau nggak pakai masker. Kalau pakai masker berkurang jauh, tetapi kembali lagi yang keluar itu masih tetap ada. Jadi memang kalau yang sakit punya resiko yang cukup tinggi untuk menyebarkan. Dan yang paling kena duluan adalah yang kiri kanannya, yang dekat-dekat ya. Oke, yang ketiga, in-flight meals is the thing of the past. In-flight meal, forget, bye-bye in-flight meals. Maksudnya apa? In-flight meals ini diasumsikan, diperkirakan bahwa salah satu yang terjadi penyebaran adalah tadi banyaknya yang disebut tray, masukin tray, keluarin tray, nanti ambil lagi, lalu pegang kiri, pegang kanan. Nah, ini dikurangi supaya pramugarinya tidak ngider, tidak kemana-mana, dia ngebagiinnya itu ngebagiin makanan. Yang beberapa yang sudah mulai dilakukan adalah kita naik ke pesawat itu sudah disimpan di meja kita. Apa yang ada? Roti, mineral water, tisu. Menurut saya penting, mungkin coklat, mungkin permen, snack begitu ya. Cemilan-cemilan yang sudah dalam keadaan tutup, tidak hot meals lagi. Saya baca beberapa, misalnya Singapore Airlines untuk rute ke China dan rute Asia Tenggara itu tidak ada serving meals. Bayangkan, udah bayar mahal, tidak ada serving meals. Lalu mereka juga mempersiapkan hanya kasih one tray service untuk business class maupun first class. Bisa dibayangkan yang dikasih pun contohnya ini nggak tahu benar nggak tahu bukan karena tidak ada logo Singapore Airlines-nya, tapi ini satu artikel dari koran yang saya lihat adalah roti, tidak ada lagi hot meals-nya seperti itu. Dan mereka mengatakan akan memberikan juga yang namanya soft drink, dan itu kebanyakan adalah mulai dari business class ke atas. Business class ke bawah, economy class, sorry, bring your own drink, bring your own water gitu ya. Itu kebanyakan mungkin dikasih mineral water lah, kalau dikasih liquor dan lain sebagainya. Kalau biasanya mungkin ada red wine, white wine, bir, ini sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu. Van, ada tambahan nggak untuk makanan? Mungkin selain makanan saya tambahkan di pesawat itu ada sedikit perubahan juga tentang safety card-nya. Safety card sekarang sudah tidak berupa card, tapi sekarang sudah ditempel di tempat meja makan berupa stiker. Lalu selain itu juga untuk in-flight magazine-nya, biasa ada majalah itu diganti dengan in-flight digital. Jadi bisa diakses melalui WiFi masing-masing. Tadi yang yang tadi yang di safety card itu maksudnya? Biasa di depan kan ada untuk yang petunjuk keamanan, kartu. Betul. Nah, itu diganti dengan stiker yang ditempel. Iya, supaya nggak dipegang-pegang lagi lah, itu istilahnya ya. Less touchless, ya. Let's touch. Oke. Lalu, nah ini nih, digital health passport. Digital, maksudnya kartu kesehatan. Kita di Indonesia tidak ada kartu kesehatan. Banyak di luar negeri adalah ada yang punya kartu kesehatan. Dia bisa tahu kesehatan kita seperti apa, sejarahnya seperti apa. Nah ini mungkin nanti kita semua nanti akan menjadi satu standarisasi, semua orang harus punya kartu kesehatan dalam bentuk digital supaya bisa ketahuan ini orang termasuk resiko atau tidak gitu ya. Misalnya contoh seperti ke rumah ibadah sekarang. Rumah ibadah sudah jelas hanya boleh anak-anak muda,
anak kecil dan orang tua tidak boleh. Kenapa? Karena rentan resikonya. Oke, ini yang sebenarnya kalau kartu kesehatan ini kan di luar negeri sudah ada, tinggal secara digital aja. Kita kalau ke luar negeri dulu itu ya, kita apa namanya, orang Indonesia kalau ke luar negeri atau orang luar negeri masuk ke Indonesia itu harus divaksin. Dan itu antara lain adalah vaksinnya kalau kita itu adalah vaksin untuk malaria. Kenapa? Karena Indonesia masih dianggap masih banyak malarianya. Dan bukunya itu adalah bukunya warna kuning. Jadi kita selalu sebutnya adalah Yellow Health Certificate. Ya. Oke. Next adalah airport health and safety is a norm. Airport health and safety. Sekarang ya jelas, jadi kemana-mana selain kita pakai masker, mungkin pakai face shield lagi, lalu kita juga akan kemana-mana hand sanitizer, bersihin tangan lagi, cuci tangan lagi, bersihin tangan lagi, cuci tangan lagi, ya itu udah biasa gitu ya. Jadi mungkin mau check in, sanitizer lagi, bagasi, sanitizer lagi, nyampe, sanitizer lagi. Kita nungguin tempat, kita nungguin bagasi datang, hand sanitizer lagi. Saya punya ide adalah Bapak Ibu beli tisu basah yang ada alkoholnya, ya, make sure itu ada alkoholnya 70%. Kenapa? Kita akan perlu sekali. Kadang-kadang hand sanitizer itu buat hand, ya. Kita bisa. Bagaimana buat koper? Masa kita kecot-kecotin di koper kita? Kan mesti pakai di lap juga. Nah, kita lap lagi, terutama pegangannya, tempat bukaannya, ya. Ini. Jadi, saya masih ingat dulu, ya, kita bawa air minum kemana-mana bisa. Sekarang domestik doang bawa air minum bisa. Tapi botol liquid dan lain sebagainya itu dibatasi kalau kita keluar negeri. Di China, itu bawa domestik pun air minum tidak bisa, harus nanti ngisi, dikosongkan botolnya aja, nanti ngisi di dalam ada tempat air, ya, pengisian. Itu gara-garanya karena ada orang yang bawa bahan bensin begitu ya, bahan bakar, sehingga sampai di atas pesawat dia dianggapnya bawa air minum, lalu ditumpahkan, lalu dibakar gitu ya. Nah, dari situ korek api udah nggak boleh dibawa, air minum nggak boleh dibawa, sepencam seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti begini adalah proteksi buat kita semua. Kesehatan dan keselamatan, keamanan ini akan menjadi hal yang biasa. Makanya 4 jam sebelumnya. 4 jam sebelumnya ngapain sih? Satu adalah pengecekan, ya. Tadi kalau dibilang bahwa sekarang kita bisa submit dokumen-dokumennya. Nah, ini menurut saya adalah perbaikan. Nanti tinggal ngecek, ini benar nggak dokumennya. Gitu ya, Van? Iya. Ada hal yang lain lagi nggak mengenai kesehatan dan keamanan di bandara? Mungkin di bandara, mungkin kita bisa antisipasi waktu check-in sampai kita mau boarding, mungkin kita bisa antisipasi pakai sarung tangan mungkin. Jadi untuk meminimalisir untuk kita sentuh-sentuh bagasi dan lain-lain. Nanti setelah kita mau masuk boarding, baru mungkin kita bisa lepas sarung tangannya seperti itu. Resiko dilepas, jangan dilepas, dan mesti ingat juga sarung tangan misalnya plastik, ya. Pernah pakai belum sarung tangan plastik 4 jam, 1 jam aja saya keringetan tangannya, menjadikan nggak enak gitu kan. Dan mesti ingat, kita pakai sarung tangan, pegang, ini kita buka begini langsung buang, harus langsung buang. Jadi memang tidak enak. Belum lagi kita kamu kalau traveling mau pakai baju APD apa enggak? Pakai jas hujan. Kalau nanti kamu mau traveling, iya, pakai jas hujan apa baju APD? Jas hujan sekali pakai kali. Nah, jas hujan sekali pakai, iya. Oke.
Next, goodbye long and crowded lines. Maksudnya adalah ke depan ini life after COVID, the new normal. 100 prediksi life after COVID. Artinya goodbye long and crowded lines. Jadi ini kan harus salah satu penyebaran adalah karena antrian, rame dan lain sebagainya. Orang bejubel gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki. Ini akan diperbaiki. Nah karena diperbaiki ini akan semua menurut saya akan online. Orang mungkin nanti saya online. Lalu dikasih tahu, oke, kamu datangnya ke airport antara jam berapa sampai jam berapa. Telat, mesti ngantri. Nah, ngantrinya mungkin agak sedikit ini. Jadi orang akan datang dengan sesuai dengan jadwal, misalnya ya. Kedua adalah semua harus diatur. Jadi seperti tadi, dokumen dan lain sebagainya, lama-lama akan ketemu jalannya. Cuma memang sekarang itu nggak jelas. Tadi pagi saya lihat mengenai siaran dari TV lokal, dari Bogor kemarin ke Jakarta. Waduh, itu bukan physical distancing, itu namanya adalah hari pertama kerja dan itu belum 50%. Jadi mereka sekarang mengusulkan bahwa kerjanya karena dari Bogor itu ke Jakarta banyak sekali orang Jakarta tinggal jadi Bogor, hari Senin itu berangkat sampai hari Jumat atau hari Sabtu pulang katanya, hari Senin rame lagi. Nah, ini mesti diatur katanya kerjanya yang masuk jam 8 dan yang masuk lagi nanti jam berapa begitu ya. Menurut saya is a good idea, tapi kembali lagi ini kan baru mencegah satu sisi. Tapi kembali lagi kalau masa mallnya bukanya mau diatur gimana? Bukanya jam 10, berangkatnya katakanlah 8, jam 8, 2 jam nyampe ke mall. Jam 10 buka, terus nanti shift-nya lagi yang lain gimana? Mungkin diatur shift begitu. Oke, mall masih bisa dikasih shift 2, buka jam 10 sampai jam 10 malam. Bagaimana dengan kantor? Bukanya adalah jam 9 sampai jam 5. Nah, ini mau save-saveannya bagaimana gitu ya? Ini juga salah satu yang harus diperhitungkan. Kemarin teman-teman travel agent sudah banyak yang buka di Jakarta. Lalu saya tanya, gimana? Lalat aja nggak ada yang lewat katanya. Waduh, lalat aja nggak ada yang lewat. Iya. Paham. Tiket pesawat sudah bisa dibeli. Garuda sudah bisa dibeli. Mungkin sebentar lagi Lion juga kalau rapid test sudah bisa ada konsensusnya. Jadi Ketua Gugus Tugas COVID-19 mengatakan bahwa pemerintah setuju pakai rapid test saja. Tetapi Bali bilang nggak mau. Ada 6 kota, 6 bandara mengatakan no, saya maunya PCR. Nah, kan susah kalau begitu. Yang namanya komando itu harusnya satu ngomong A, semua A ikut ini, yang ini aturan lagi, ini aturan lagi. Dari Jakarta ke Bali, oke, dari Jakartanya rapid test, nyampe di Bali kalau nggak ada surat PCR nggak mau katanya. Waduh, terus Bali yang tadinya mau dibuka tanggal 8 diundurkan lagi. Kenapa? Saya lihat surat edaran dari Gubernur Bali mengatakan bahwa sejalan dengan peningkatan. Jadi yang tadinya itu adalah sedikit, sekarang mulai naik lagi nih. Mulai naik lagi sehingga mereka mulai was-was, di stop lagi. Jadi sementara Bali belum dibuka. Beberapa provinsi dari saya kemarin lihat dari Sumatera Barat mau buka pertengahan Juni, menurut saya oke. Semua oke. Tetapi kita mesti ngerti apa yang namanya physical distancing, apa yang namanya antri, apa yang namanya kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Jangan ini akan menjadi ledakan lagi. Gubernur Anies DKI mengatakan bahwa kalau PSBB transisi ini tidak berhasil, dia akan balikin lagi menjadi PSBB lagi, nggak boleh keluar lagi gitu ya. Nah ini makin susah. Tolong, ekonomi bisa mati kalau nggak bisa ini. Jadi mari semua untuk memperbaiki. Kemarin ada teman saya travel agent, owner travel agent. Saya bilang, kok ini Pak? Kenapa
marah-marah nadanya. Iya, saya begini. Saya bilang, kenapa? Rupanya dia pergi ke bank, di banknya itu adalah menggunakan masker kain. Dan dia merasa tidak safety. Dia bilang maskernya itu 2 lapis apa 3 lapis. 2 lapis rata-rata dan ininya pun nggak seragam. Dia bilang, wah ini bahaya sekali. Kembali lagi, kalau dia merasa bahaya ya dia yang jangan pergi. Jangan dia yang maksain pergi, orang lain yang harus ngikutin maunya dia. Kan udah boleh pakai masker kain gitu ya. Walaupun Pak Dokter Handrawan Nadesul mengatakan, yang namanya kain baru, lalu ditempel di muka kita, terus diisep-isep terus, ngisep terus, itu apa, kita pakai baju baru aja suka ada bau-bau katanya. Nah ini bagaimana? Jadi dia mempertanyakan secara medis itu boleh nggak? Seharusnya secara medis yang masker kain itu adalah harus ada standarnya lagi. Oke, katanya yang bagus itu putih, tidak ada ini. Tapi kembali lagi ada yang bilang putih itu kan juga dikasih warna katanya. Ya udah ikut aja, pokoknya jangan keluar, saya nggak mau keluar dulu ya. Oke, lalu yang selanjutnya, nah contactless self service. Maksudnya apa contactless self service? Van, kamu punya pengalaman di Changi Terminal 4. Coba ceritain seperti apa contactless self service. Ya, jadi pengalaman saya waktu di Changi Terminal 4 itu, dari mulai check-in itu disediakan seperti mesin ATM, di situ kita bisa check-in sendiri, pilih kursi dan sebagainya, lalu print luggage tag, dan luggage tag-nya langsung ditaruh di sampingnya mesin check-in itu, jadi langsung masuk lewat conveyor belt secara otomatis. Sudah itu nanti kita diarahkan ke imigrasi itu juga sudah otomatis, jadi pakai gate, yang otomatis kita tinggal scan paspor kita, lalu gate kedua kita scan pakai wajah kita, sudah itu baru lolos ke pemeriksaan barang. Nah, pemeriksaan barang itu kebetulan di Changi sebelum pandemi ini memang sudah ada disekatin semacam kaca tinggi gitu, jadi kita tinggal taruh barang kita otomatis, conveyor jalan, kita jalan, masuk scanner. Nah, itu nanti kita tinggal masuk, declare, dicek atau tidak. Nah, sesudah itu kita bisa bebas. Pemeriksaan X-ray itu? X-ray, ya. Ya, oke. Ya, untuk X-ray. Sesudah itu di dalam itu juga sudah digital ya, jadi semacam penunjuk airportnya, arahnya gate kemana itu semua udah ada papan petunjuk. Ada robotnya juga. Terus kalau mau kita mau makan, robotnya ngapain? Ada yang macam-macam. Robotnya ada robot membersih karpet, ada robot yang ngasih kita informasi dan macam-macam lah. Terus ada yang ngasih minum nggak? Nggak ada. Nggak ada. Macam-macam. Coba lebih spesifik lagi robotnya. Bersihin. Jadi yang bersihin karpet pun, bersihin lantai pun itu robot. Iya, terus ada yang narik troli yang sudah kita parkir. Iya, robot. Sudah robot. Terus, oke, wah. Ya, kalau secara sanitasi di toiletnya, Changi Terminal 4 sudah hampir tidak ada sentuhan semua, karena semua udah otomatis. Jadi dari wastafel sampai ke kloset itu semua udah otomatis bilas. Terus kita pergi untuk makan ya, di food court-nya pun itu kita sudah tidak ngomong mau order mau apa gitu. Jadi di situ sudah disediakan semacam lagi mesin seperti mesin ATM, kita pilih mau makanan apa, di counter apa, nanti kita bayar di situ pakai card, terus nanti kita dikasih receipt. Nah, nanti begitu makanan kita udah jadi, itu akan dipanggil lewat layar monitor, nomor sekian di counter berapa gitu. Nah, itu kita tinggal ambil pick up, makan, dan kita harus taruh tray-nya sendiri. Orangnya nggak ada, nggak kelihatan orangnya. Orangnya di belakang dapur, jadi dia cuma tinggal serving nomor, dikasih nomor aja. Yang masak bukan robot ya? Masak bukan robot. Iya. Sudah itu kita mau panggilan boarding, kita mau masuk pesawat pun, karena sekarang memang belum banyak orang yang bisa ngerti teknologi, jadi dia split jadi dua. Yang satu masih checking manual pakai scan, ada petugasnya.
yang satu dikasih gate yang otomatis. Nah, yang gate itu kita tinggal scan boarding pass kita, gate kebuka, kita langsung masuk ke pesawat. Gitu. Keren, keren. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah gambaran airport masa depan. Saya sudah coba di New Zealand, saya sudah coba di Australia, saya sudah coba di Amerika. Beberapa kota sudah mulai. Nah, gara-gara ada COVID, percepatan yang tadinya mungkin di Indonesia harusnya adalah mungkin 15 tahun lagi karena kita banyak airport yang masih baru. Katakanlah nanti ganti sistemnya itu 15 tahun lagi. Sekarang mau nggak mau dalam 2 tahun ke depan mungkin semua kita sudah contactless and self-service. Ini di beberapa negara Eropa itu bagasi itu sudah sebenarnya di Singapura juga sudah banyak yang check-in sendiri gitu kan. Kita juga kan di airport kita kan check-in sendiri. Lalu setelah kita check-in bagasi kita tinggal masukin ke counter. Nah, kalau Singapura itu sudah di terminal Singapore Airlines terminal berapa tuh? Itu sudah langsung kita bisa masukin sendiri bagasinya walaupun masih ada orang yang bantuin kalau kita ada masalah gitu ya. Tapi ini adalah masa depan yang ditarik lebih cepat. Ini menurut saya sesuatu yang akan di-apply di mana-mana, mau nggak mau. Nah, next adalah mengenai digital airport. Digital airport ini adalah sebenarnya sesuatu yang sudah biasa, yang kita sekarang sudah menuju digitalisasi. Tadi aplikasi namanya apa, Van? Namanya Travelation. Bukan, aplikasinya. Kalau apps. Oh, aplikasinya Indonesian Airport. Indonesian Airport. Nah, di apps itu kita bisa check-in, bisa dapat boarding pass, bisa dapat pemberitahuan yang namanya pesawat jam berapa, berangkat, dan lain sebagainya. Walaupun dalam tanda petik, kalau sistemnya tidak update, ya tidak update juga gitu. Kita mesti lihat-lihat ya. Nah, ini yang pelan-pelan akan disempurnakan. Tadi check-in online, bukan cuma check-in online, tetapi juga dokumen apply bisa online. Nanti itu adalah kita mungkin restoran, saya pikir akan berkurang banyak. Mungkin akan banyak yang namanya vending machine. Beli bakmi, vending machine. Beli minuman, kopi, vending machine. Hot chocolate, vending machine gitu kan. Ini teknologinya kan sudah ada. Tinggal penerapannya aja. Seperti kayak misalnya di Jepang. Itu di mana-mana vending machine. Kita kemana-mana kita bisa. Termasuk ramen pun ada yang dibikin melalui vending machine gitu ya. Memang ya kalau kita sebut cuma dipakai air panas doang gitu ya. Tapi ya menarik. Ini akan menjadi tren masa depan yang ditarik ke belakang. Jadi kita sekarang hidup dipercepat. Dengan kita tinggal di rumah, ini yang luar biasanya. Bukan cuma teknologi dipercepat, tetapi juga sebenarnya pikiran kita juga harus dipercepat. Jangan kita santai-santai aja. Iya Pak Anton, nanti kita mau new-nya kecil, nggak dibunyiin, normalnya gede gitu. Dipikirnya balik normal. Nggak bakalan balik normal lagi Bapak Ibu. Teman-teman, semua kita akan menghadapi yang namanya new normal. New normal menuju next normal. Ini mesti ingat. Segala macam udah nggak bisa lagi. Oh ya, nanti nggak pakai masker lagi. No way. Mulai sekarang kemana-mana pakai masker. Nanti nggak pakai face shield lagi. Sorry to say, face shield akan lambat laun akan terus akan berkembang, fashionnya akan berubah, ini itu akan berubah. Nah, inilah yang harus kita pahami betul bagaimana perubahan ini di dalam kehidupan kita. Termasuk travel agent itu mesti disiapinnya seperti apa. Buka travel agent, gampang aja ngomong buka 50%, oke, 50% bisa. Pakai masker terus. Nah, siapa yang mau buka kantor pakai masker terus di kantornya. Kalau enggak pakai masker, Satpol PP keliling terus. Teman saya bilang, iya mereka ngelihat
ke dalam, masuk Satpol PP-nya, masuk ke kantor, lihat ada berapa orang di sini. Ini biasanya berapa orang? Misalnya, ini biasanya 100 orang, oke ini 50. Dia akan lihat keliling sampai ke atas, balik lagi gitu ya. Hal yang seperti begini sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya menegakkan yang namanya physical distancing. Buat keamanan, buat kenyamanan. Makanya saya mengambil keputusan saya belum mau buka. Kenapa? Satu, bisnisnya belum jelas. Kedua, kalau cuma beli tiket doang kita bisa. Apa yang kita mau lakukan sekarang? Kalau bisnisnya nggak ada terus buka kantor. Kemarin saya tanya, "Oh, ibu udah buka?" "Iya, karena kan banyak yang buka." "Iya, terus bagaimana?" "Kita lihat aja minggu ini. Kalau sepi, gua tutup." Maksudnya tutup lagi, work from home lagi. Karena percuma, nggak ada gunanya buka kalau belum lancar. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah resiko kita jalan ke kantor, balik lagi ke kantor, is even higher risk. Ini bahaya. Jangan sampai nanti kita menjadi korban yang nggak kepuguan karena di rumah kita ada keluarga ya, kita mesti ingat. Oke, kita akan buka pertanyaan ya. Van, nanti buat besok kita mulai new normal life after COVID-19 gitu ya. Prediction new normal life after COVID-19 by Inventure Knowledge. Kita mesti sebutin ininya dari mana ya. Tadi ada yang tanya, coba nih masih ke ini nggak? Oke, ini full moon nih. Full moon, omset bakalan turun dan slow banget Pak Anton. Bagaimana nasib pegawai? Nah, nasib pegawai inilah waktunya pegawai itu pikir kreatif. Apa yang bisa dilakukan buat kantor? Jangan tanya kantor bisa melakukan apa buat pegawai. Kita harus pikir kreatif. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Misalnya ya, sekarang ini nggak bisa melakukan apa-apa kalau tanya. To be honest, nggak bisa melakukan apa-apa. Mau jual tiket, bagaimana mau jual tiketnya kalau tiketnya aja tidak terbang? Sekarang terbang, tapi harus ada PCR, harus ada rapid test, harus ada surat kesehatan, harus ada orang tertentu yang baru bisa berangkat. Nah, ini semua menjadikan kendala-kendala yang menghambat kita punya bisnis. Sementara kita harus stay. Kenapa? Saya percaya, yakin 100% bisnis travel agent never die. Bukan cuma all soldier never die, travel agent never die. Masalahnya kita harus bertahan. Bertahannya berapa lama? Nah, mudah-mudahan ya. Kemarin dari Singapura ke China sudah mulai jalan, lalu minggu depan kelihatannya semua akan mulai oke. Semua pihak dari Korea Selatan akan bisa juga masuk ke Singapura, Singapura bisa ke Korea Selatan. Mereka buka namanya fast track. Nah, mudah-mudahan dari sana bisa jalan kemana-mana. Oke, Laurentius Suteja, untuk private lounge di bandara apakah akan berubah bentuk atau tidak ada lagi? Kemungkinan besar tidak ada lagi. Kenapa? Ya, mungkin bisa saya update ya Pak. Mungkin bisa saya update mengenai lounge. Jadi saya dapat informasi terakhir dari Concordia Lounge Group ya. Itu jadi mereka tetap buka, tapi dengan cara customer masuk, mereka akan di-scan dulu dengan termogan. Sudah itu tidak ada lagi namanya buffet. Jadi mereka akan serving by request. Nah, sesudah itu duduknya juga diberi jarak. Jadi untuk satu seat itu cuma bisa dilengkap satu-satu. Sesudah itu biasanya di lounge itu ada musola kecil. Nah, itu cuma dibatasin maksimal hanya untuk satu orang. Jadi ini kenapa? Karena mereka sudah invest. Tapi ke depannya bagaimana? Ke depannya orang takut. Contoh ya, sekarang saya biasa nunggunya di lounge. Sekarang saya nunggunya di mana? Saya akan cari tempat yang nggak ada orang. Ujung kalau perlu gitu kan. Semakin ujung semakin bagus. Nah, inilah yang akan menjadi tren ke depan. Pelan-pelan tapi pasti restoran akan dihindari, lounge akan dihindari. Yang akan mereka lakukan sekarang apa? Menghindari kerumunan, menghindari
banyak orang. Nah, ini pelan-pelan kan menjadikan bisnisnya nggak ini lagi, nggak nggak visible lagi. New normal, dance with corona. New normal is abnormal. Terus terang, ini adalah abnormal. Tapi we must face it. Kita harus hadapi. Belum kita cerita mengenai nanti ya ada sesinya saya akan membahas bagaimana itu mengenai orang jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan bagaimana? Orang mau jalan-jalan seperti apa? Kehidupan kota seperti apa? Family life seperti apa? Social, religious life, digital life, privacy, school, working, shopping, semua, entertainment, ini semua akan berubah. Berubah ke arah seperti apa? Intinya adalah mementingkan kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Mau tidak mau. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, mau sharing-sharing, boleh. Ada yang bisa kita sharingkan. Ini adalah komunitas saling mengisi. Kita saling mengisi, saling memberi info, saling menguatkan. Kalau sekarang ini memang minggu ini adalah testingnya, mudah-mudahan bulan Juni ini tidak ada ledakan baru. Surabaya sudah mulai dibuka PSBB-nya, mudah-mudahan new up normal. Oke, belum waktunya kita start, betul. Belum waktunya Pak Malvin, siap-siap. Karena belum ada peraturan yang fix, betul. Ini kita mesti nunggu aja, nunggu. Pak Malvin, kapan nih kita mau sharing-sharing nanti kalau udah ada kejelasan kita sharing ya ke teman-teman bagaimana kita jalanin program-program tour yang lain lagi ya. Oke. Ini aman di rumah dulu ya Pak? Iya. Oh, istrina orang Sunda, semuhun, mangga, atuh. Oke. Van, ada yang mau disampaikan lagi? Kita waktunya sebentar lagi. Siap Pak, kita kolaborasi. Siap. Cukup ya Van ya? Ya. Cukup ya. Besok kita ketemu lagi. Kita ketemu, kenapa kita kemarin itu tulisnya jam 8.50 karena ada yang jam 10. Tapi nggak apa-apa lah, 8.50 ya, orang udah tahu semuanya 8.50. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Van, sampai ketemu. Bentar kita ketemu lagi ya. Kita nge-zoom ya, Van.